Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harith Clifford Jonas Salmon, salah satu dosen bagian hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Patimura di Ambon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah hukum pidana. Hukum pidana adalah mata kuliah dengan bobot 4 SKS dan merupakan mata kuliah prasyarat serta menjadi syarat wajib bagi semester 2 untuk melanjutkan mata kuliah kriminologi, hukum acara pidana, praktik peradilan pidana, dan mata kuliah lain yang berfokuskan kepada ilmu hukum pidana. Adapun capaian mata kuliah hukum pidana yakni yang pertama, mahasiswa mampu memahami istilah, pengertian, tujuan, fungsi hukum pidana, sumber hukum pidana, dan sistematika hukum pidana. Kedua, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup berlakunya hukum pidana. Ketiga, mahasiswa memahami ilmu-ilmu bantu hukum pidana. Keempat, mahasiswa mampu memahami jenis-jenis hukum pidana. Kelima, mahasiswa mampu memahami sejarah perkembangan hukum pidana. Keenam, mahasiswa mampu memahami tindak pidana. Tujuh, mahasiswa mampu memahami pertanggungjawaban pidana. Dan kedelapan, mahasiswa mampu memahami pidana dan pemidanaan. Metode pembelajaran yang dipakai dalam mata kuliah hukum pidana yang pertama adalah membawakan mata kuliah secara interaktif dengan metode ceramah, diselingi dengan tanya jawab. Kedua adalah small case group discussion, dan ketiga adalah method case atau problem case. Adapun materi-materi yang perlu dipelajari dalam mata kuliah hukum pidana yang pertama adalah pendahuluan, mencakup istilah, pengertian, tujuan, fungsi hukum pidana, sumber hukum pidana, dan sistematika hukum pidana. Kedua, ruang lingkup berlakunya hukum pidana. Ketiga, ilmu bantu dalam hukum pidana. Empat, jenis-jenis hukum pidana. Kelima, sejarah perkembangan hukum pidana. Enam, tindak pidana. Tujuh, pertanggungjawaban pidana. Dan kedelapan, pidana serta pemidanaan. Komponen dalam penilaian mata kuliah hukum pidana terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, kehadiran sebanyak 10%. Kedua, tugas mandiri dan kelompok sebanyak 15%. Ketiga, ujian tengah semester sebanyak 35%. Dan keempat adalah ujian akhir semester. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pokok bahasan ilmu-ilmu bantu dalam hukum pidana. Berikut ini adalah video pembelajaran yang menggambarkan suasana belajar mengajar dalam kelas hukum pidana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom. Hari ini sudah pertemuan ketiga ya, mata kuliah hukum pidana. Kita akan mempelajari tentang ilmu bantu dalam hukum pidana ya. Hari ini kita akan belajar tentang apa saja ilmu-ilmu yang dipakai untuk ada dalam hukum pidana. Nah, sebelum kita masuk dalam materi hari ini, saya akan bertanya dulu terlebih dahulu. Apa itu hukum pidana? Saya, Pak. Oke, Vinta, silakan. Baik, menurut yang saya ketahui, hukum pidana sendiri merupakan aturan atau norma yang diatur oleh undang-undang tentang perbuatan apa saja yang tidak boleh dilanggar. Nah, dari aturan-aturan yang diatur dalam undang-undang itu, jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Oke, teman-teman yang lain? Oke, Miss, silakan. Saya, Pak. Oke, baik, Pak, izin menjawab. Jadi sepengetahuan saya, hukum pidana adalah sekumpulan norma yang mengatur tentang perbuatan yang dilanggar oleh undang-undang yang diancam sanksi, serta juga mengatur tentang proses penjatuhan pidana, gitu, Pak. Oke, jadi yang tadi dikatakan Miss adalah benar. Sekumpulan aturan-aturan yang diatur oleh perundang-undangan yang apabila dilanggar akan diberikan sanksi, serta proses penjatuhannya juga diatur dalam hukum pidana. Nah, materi kemarin itu tentang asas-asas, ya. Ada yang bisa menyebutkan salah satu asas, Verbeta? Yang tadi minggu kemarin? Salah satu asas? Kelas? Saya, Pak. Oke, ya habis silakan. Nona habis ini. Salah satu asas dalam hukum pidana yaitu ada asas legalitas. Nah, asas legalitas adalah asas yang mengatur bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali sudah ada aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan. Oke, good. Nona, belakang. Asas apa? Oke, presumption of innocence itu apa? Oke, jadi dalam hukum pidana juga ada asas legalitas, presumption of innocence, teritorial, nasional yang kemarin Pak sudah jelaskan. Oke, good. Nah, hari ini materi yang kita akan pelajari adalah hubungan ilmu hukum pidana dengan ilmu-ilmu bantu yang lainnya. Ingat bahwa di dalam hukum pidana itu ilmu hukum pidana tidak dapat berdiri sendiri. Pastinya dibantu oleh ilmu-ilmu hukum yang lain. Ya, kita lihat satu ya, teman-teman. Nah, outline materi hari ini ada kriminologi, ya, viktimologi, psikologi, sosiologi, logika, penologi, dan juga
kedokteran, kehakiman, serta kriminalistik statistik kriminal. Nah, ilmu-ilmu ini yang dipakai untuk membantu ilmu hukum pidana. Supaya apa? Menjaga ketertiban. Ya. Kita maju dalam satu-satu. Pertama ada ini. Teman-teman bisa lihat saya sudah bangun bagan. Teman-teman lihat saja ini bentuk simpelnya. Kriminologi adalah ilmu yang belajar tentang apa? Tentang kejahatan. Viktimologi korban. Kedokteran kehakiman adalah ilmu kedokteran yang membantu di pengadilan. Ya. Kemudian sosiologi tentang mempelajari tentang gejala sosial. Penologi adalah ilmu pidana dan pemidanaan. Serta kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang menentukan kapan terjadinya kejahatan mempergunakan pengetahuan alam. Dan terakhir, statistik kriminal. Ya, ilmu statistik ini bicara soal data dan angka. Ilmu-ilmu ini juga yang akan membantu. Saya lupa satu, ya, adalah psikologi, ilmu tentang kejiwaan. Kita akan kupas satu persatu, ya. So, yang pertama adalah kriminologi. Ya, kriminologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Dasar katanya ialah krimen dan logos. Krimen sendiri artinya adalah kejahatan dan logos artinya ilmu. Itu versi singkatnya. Ya. Kalau misalnya mau dikatakan ilmu kriminologi adalah ilmu yang mendukung ilmu hukum pidana. Itu menurut Simon and Fama. Ya. Alasan-alasan dikemukakan penyelesaian perkara tindak pidana cukup dari hukum pidana yang berlangsung. Mengkonstruksikan dan mensistematiskannya saja. Kemudian ilmu kriminologi ini juga mempelajari tentang sebab musabab terjadinya kejahatan. Jadi bukan hanya kejahatannya saja, tapi sebab musabab kejahatan juga dan bagaimana reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Ya, paling penting mempelajari tentang kejahatan, penjahat dan juga reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Kenapa sih sampai harus masyarakat bereaksi terhadap kejahatan tersebut? Contoh yang sekarang yang terbaru adalah perlindungan data pribadi. Masyarakat itu dicuri datanya, masyarakat bereaksi dulu, kemudian baru ada undang-undang perlindungan data pribadi. Itulah mengapa patut mempelajari kriminologi. Ya, bisa ya teman-teman, paham ya? Oke, next. Nah, kita akan masuk pada logika. Logika ini adalah ilmu berpikir, sesuatu yang logis. Ilmu hukum butuh sesuatu yang logis. Ya, kalau misalnya sesuatu yang tidak logis, berarti tidak bisa masuk di hukum. Ya, sesuatu yang tidak logis, contohnya apa? Santet, pakai-pakai, ya kan? Sekarang bagaimana seseorang penyidik dia mau membuktikan bahwa oh ya saya misalnya pakai-pakai nih, saya pakai supaya saya bisa menggait banyak cewek misalnya, seperti itu kan tidak mungkin. Ilmu hukum butuh ilmu logika. Penarikan sebuah kesimpulan berasal dari sini. Ya, penerapan hukum adalah penerapan prinsip berpikir lurus dalam memahami prinsip, aturan, data dan fakta serta preposisi hukum. Bagaimana hukum itu berdiri di tengah-tengah masyarakat. Ini semua pelajari oleh logika. Ya, patut diingat bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang logis, bukan ilmu yang mengada-ngada. Ya, sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa dipikirkan, sesuatu yang bisa dinalarkan, itulah yang dipakai di dalam ilmu hukum pidana. Next, ya, ada viktimologi. Kalau tadi kita ngomong soal kriminologi, ilmu yang membahas tentang kejahatan, viktimologi ini full membahas tentang korban. Kok Pak, hukum pidana butuh membahas soal korban? Iya, butuh membahas soal korban. Kenapa? Karena dalam terjadi sebuah kejahatan bukan hanya penjahatnya saja, tapi juga ada korban. Ilmu ini berperan penting untuk membahas tentang hak-hak daripada si korban. Ya, bagaimana korban itu diperlakukan? Nah, di sini nih viktimologi ini. Bagaimana dijelaskan dalam ilmu ini? Apakah dalam viktimologi itu dijelaskan kemudian dalam sebuah tindak pidana ternyata korban punya ambil andil yang besar? Contohnya, ya, saya kasih contoh dalam ilmu ini. Ketika Zeus ya bertengkar dengan Gately, Zeus adu mulut dengan Gately awalnya diam-diam. Zeus yang adu mulut duluan. Zeus memprovokasi Gately sehingga terjadilah pertengkaran. Di dalam hukum pidana, provokasi itu dihitung sebagai alat untuk bisa melihat
bahwa ternyata ada provokasi di situ, ternyata ada sesuatu yang menyebabkan sampai terjadi pertikaian. Ada sebab, ada akibat. Itulah kenapa harus viktimologi juga mempelajari tentang korban. Ya, mempelajari tentang korban itu penting. Hak-hak korban dan bagaimana korban itu diperlakukan penting sekali. Bukan hanya ketika dia sebagai korban, tapi ketika sudah di pengadilan ini juga patut diperhatikan. Hak-hak perempuan sebagai korban ya, itu patut diperhatikan. Nah, selanjutnya kita masuk pada psikologi. Nah, psikologi ini penting sekali untuk dipelajari. Kenapa? Ya, penting sekali dalam hukum pidana. Apakah orang gila bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak? Apakah orang gila yang memang dia keterbatasan mental, dia bisa tidak mempertanggungjawabkan apa yang dia butuh? Hal ini kemudian dipelajari dalam ilmu ini. Ya, fisik artinya jiwa, logos artinya ilmu. Ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Kenapa sih orang bisa melakukan sebuah tindak pidana? Apa motifnya? Apa gangguan jiwanya? Ya. Kemudian ketika dalam sebuah perkara pidana, orang yang menjadi korban pun juga diperiksa kejiwaannya. Nah, kan apakah terganggu ataukah tidak ketika dia menjadi korban? Yang paling penting misalnya bagaimana anak, ya, ketika anak menjadi korban tindak pidana, apakah dia trauma ataukah tidak? Ini menjadi penting ketika kita mempelajari psikologi. Ya, penting sekali untuk diingat bahwa psikologi ini berperan penting menentukan ya keadaan mental seseorang. Kaitannya dalam hukum pidana berperan penting untuk proses penyelidikan, penyidikan, bahkan sampai penjatuhan hukuman. Ya, paling sangat penting. Kemudian kita lanjut, ada penologi. Penologi ini adalah ilmu ya yang mempelajari tentang pemberian pidana. Ya, mempelajari tentang pemberian pidana. Bagaimana penjatuhan pidana itu diberikan kepada seseorang. Ingat bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya untuk memberi nestapa, bukan hanya untuk itu, tapi juga untuk memberikan pelajaran kepada orang lain. Ya. Nah, kita lanjut teman-teman. Ini kedokteran kehakiman. Ilmu hukum pidana adalah ilmu yang humaniora, mempelajari tentang tingkah laku masyarakat. Ya, bagaimana proses masyarakat itu ada, lalu bagaimana hukum itu ada di tengah-tengah masyarakat. Sekarang apa hubungannya dengan kedokteran kehakiman? Yes, punya hubungannya. Ketika sebuah tindak pidana terjadi, misalnya pemerkosaan, kita yang belajar hukum tidak akan paham tentang bagaimana pemerkosaan itu terjadi, bagaimana pembuktiannya. Ketika misalnya contoh pelaku pembunuhan mau cari tahu korban itu dibunuh dengan apa, butuh ini, ya kan? Bagaimana dia mengidentifikasi mungkin luka tusukan, ya, atau mungkin juga luka akibat tembakan. Nah, di sini kedokteran kehakiman. Bagi yang masih hidup itu dilakukan visum. Bagi yang sudah mati dilakukan otopsi. Dipelajarilah mayatnya, penyebab kematiannya apa, jam berapa. Nah, ini kedokteran kehakiman. Sekarang, ya, kalau misalnya seseorang memperkosa seseorang, tiba-tiba hamil, mau cari tahu anaknya itu siapa punya, ya kan? Perlu ini kedokteran kehakiman. Atau let's say dalam kasus-kasus yang terbaru, misalnya pemerkosaan yang ada di kuburan Cina Benteng kemarin, ya kan? Mau cari tahu nih siapa yang punya pemerkosa dia, butuh ini, mengidentifikasi air spermanya, air maninya, kan ini. Dipakailah kedokteran kehakiman. Nah, ini berperan penting berhubungan dengan luka, nyawa, dan kesehatan seseorang. Nah, kedokteran kehakiman yang berperan penting adalah dokter. Ya, dalam pembuktiannya di pengadilan digunakanlah berita acara visum et repertum maupun berita acara otopsi, atau bisa juga menghadirkan dokter di pengadilan. Kita lanjut. Nah, kriminalistik, ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan, ya, teknik kejahatan dan juga pengusutan kejahatan. Pada prinsipnya, kriminalistik ini mempelajari tentang kejahatan sebagai masalah teknik, ya, sebagai masalah teknik.
sebagai alat untuk mengadakan penyidikan kejahatan secara teknis. Prinsipnya simpelnya begini teman-teman, ya. Ilmu pengetahuan alam digunakan untuk mempelajari kejahatan. Ini. Dia biasanya dipakai untuk teknik dan taktis penyidikan. Ilmu kriminalistik ini akan berbicara lebih banyak terkait dengan proses-proses penyidikan. Siapa di sini yang bermain PUBG? Free Fire? Anyone? Sing ada yang main? Serius, sing ada yang main? PUBG? Epining itu main? Nah, kalau dalam PUBG ada senjata SCAR L, Vector dan lain sebagainya kan? Itu menggunakan peluru juga yang bermacam-macam. AK-47 pakai peluru berapa? 4,7 mm ya, yang coklat itu. SCAR L pakai hijau, Vector pakai biru, ya kan? Nah, itu dipelajari juga dalam ilmu kriminalistik. Nah, ilmu kriminalistik yang mempelajari hal tersebut namanya adalah balistik, yang mempelajari tentang senjata tajam dan bahan peledak. Nah, turunan dari kriminalistik merupakan balistik, juga toksikologi yang mempelajari tentang racun. Ya, itu juga ada juga yang mempelajari tentang fingerprint, ya, itu juga dipelajari dalam ilmu kriminalistik. Ya, selanjutnya, teman-teman, statistik kriminal ini yang paling terakhir. Ya, hukum, ya, bukan hanya soal mempelajari tentang hal-hal yang terjadi dalam masyarakat, pelanggaran-pelanggaran, tapi kita juga pasti berhubungan dengan data dan angka. Kenapa sih ini penting? Yes, ini penting. Statistik kriminal dipakai untuk menentukan daerah-daerah mana saja yang paling rawan terjadi tindak pidana. Kita akan ngomong soal tabel data angka, tahun berapa, kejadiannya berapa banyak, data kuantitatif yang bisa dihitung. Sehingga para penegak hukum, aparat penegak hukum itu bisa menentukan kira-kira di mana paling sering terjadi sebuah kejahatan. Ya, paling sering terjadi sebuah kejahatan. Jadi bisa dilakukan langkah-langkah preventif maupun represif. Contohnya apa? Mungkin menambahkan patroli di lingkungan yang paling rawan terjadi kejahatan. Contohnya mungkin pencurian, curanmor misalnya. Polisi kemudian menambahkan patroli di area tersebut lalu lalang. Ya, bisa juga secara represif, ya, meningkatkan pengawasan di daerah situ, ya, sehingga tertangkap, ya, kemudian di proses, ya. Nah, statistik ini yang terakhir. Kira-kira sampai di situ ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Baik Pak, pertanyaan saya, kalau kriminologi kan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Lalu apa bedanya dengan kriminalistik? Oke. Kira-kira ada yang mau membantu jawab ya, sama pertanyaan? Apa beda antara kriminalistik dan juga kriminologi? Mungkin saya Pak boleh bantu menjawab pertanyaan dari saudara Yabes. Jadi gini saudara, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu kriminologi, apa itu kriminalistik. Kalau menurut saya sendiri, kriminologi itu sebenarnya ilmu yang mengajak kita semua untuk memandang tindakan kriminal itu sebagai fenomena sosial. Sehingga kita di sini mempelajari, oh bagaimana sih sampai pelaku tindak kriminal ini melakukan tindak kriminal. Jadi kita pelajari soal backgroundnya. Nah, sedangkan kalau kriminalistik itu fokusnya pada pembuktian fisik saudara. Jadi kita belajar bagaimana kita mengidentifikasi para pelaku tindak kriminal tersebut. Mungkin itu saja dari saya Pak. Oke, good. Mohon maaf karena ada gangguan. Jadi teman-teman, prinsipnya ya, kriminologi itu mempelajari tentang kejahatan, penjahat dan reaksi masyarakat. Ya. Sedangkan kriminalistik ini bagaimana ilmu pengetahuan alam dipakai dalam penyidikan. Fokus kedua ilmu ini tentu berbeda. Ya, kriminologi dipakai dalam menentukan bagaimana penjahat dan kejahatan itu ada. Sedangkan kalau statistik kriminal dipakai ilmu pengetahuan alam untuk teknik dan taktisnya bagaimana. Dua hal ini berbeda. Ya, kriminologi itu dipakai untuk menentukan apa motif daripada si pelaku. Ya, kemudian dipakai juga apa kondisi yang dialami oleh pelaku. Bagaimana reaksi masyarakat? Kalau misalnya kita ngomong soal kriminalistik, itu akan lebih banyak menggunakan senjata apa yang dipakai untuk membunuh, ya, benda apa yang dipakai untuk melukai seseorang, caranya seperti apa,
Ya, kalau kita ini cara ya. Kalau misalnya di kriminologi itu kita akan lebih banyak membahas terkait dengan motifnya apa, tujuannya apa. Kalau di kriminalistik caranya seperti apa. Dua hal ini menjadi fokus yang berbeda terutama. Hampir mirip, tapi sangat berbeda. Secara prinsipal sangat berbeda. Ya, sampai situ masih ada yang mau bertanya? Oke, karena saya sudah dapat telepon dari tadi ya, dan juga waktu sudah menunjukkan kuliah kita selesai. Maka daripada itu minggu depan kita akan masuk dalam materi terkait dengan jenis-jenis hukum pidana. Ya, teman-teman silakan mempersiapkan diri untuk mencatat. Ya, buatlah catatan terkait dengan hal ini. Ada hukum pidana tertulis, tidak tertulis, objektif, subjektif, material formil, terkodifikasi dan tidak terkodifikasi, umum, khusus maupun hukum nasional dan adat. Ya, silakan buat catatan tentang hal ini. Minggu depan kita ketemu di jam yang sama dan juga saya akan memeriksa catatan daripada teman-teman. Saya rasa kuliah kita sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikian video pembelajaran yang saya ampu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.